Kita balik lagi sama Habib Hussein, katanya dia malas ditanya-tanyain terus, jadi katanya gantian mau nanya. Iya, makanya jangan saya doang yang ngomong. Heeh. Sam, Mm-mm. kan apa tadi secara teoritis lah dalam Islam seperti itu. Tapi Samara kan secara praktis yang menjalaninya. Karena gini, salah satu juga problem perempuan dalam Islam adalah karena sekarang itu yang sering bicara tentang perempuan itu adalah laki-laki. Sehingga mungkin secara kognitif oke, mereka ngerti. Tapi kan secara emosional enggak. Yeah. Artinya mereka nggak merasakan sakitnya saat menstruasi, mereka nggak tahu beratnya hamil 9 bulan. Itu pernah ada anak kecil yang dia itu sampai sakit pinggangnya dan punggungnya hanya karena dia setiap hari bawa tas kemudian isi buku-buku pelajarannya tuh banyak banget gitu. Bayangin perempuan 9 bulan bawa anak kemana-mana gitu. Yeah. Itu di kandungan, belum lagi ngasuh, belum lagi menyusui dan lain sebagainya. Itu kan berat sekali. Makanya salah satu yang penting adalah perempuan harus bicara tentang diri mereka sendiri sih, agar orang merasakan feel-nya gitu. Nah, Samara seorang muslimah gitu. Kemudian keturunan Arab lagi. Bagaimana kemudian keluar dari sebagian orang Muslim yang ketat dalam mengindahkan budaya patriarki itu. Apalagi ini lagi apa? Politik lagi masuknya. Yeah. Saya saja yang laki-laki repot sekali gitu, nggak kebayang gitu. Gimana kalau misalnya kayak dari lingkungan keluarga sendiri sih nggak banyak tantangan sih, Bip. At least di awal-awal pastilah ada tantangan karena kan keluargaku bukan keluarga politik ya. Jadi mereka merasa juga tepat sih sebenarnya kayak oke lah mereka termasuk termasuk keluarga demokratis dan terbuka yang di kalangan orang Arab, at least mereka Arab yang sangat modern dan pikirannya maju gitu, setuju bahwa anak boleh sekolah, setuju bahwa anak harus bisa berkarir, tapi berpolitik itu kan di luar karir pada umumnya yang dibayangkan oleh bukan hanya keluarga Arab tapi kayak keluarga pada umumnya gitu, anak masih muda berpolitik, perempuan pula gitu. Tapi pada akhirnya sih nggak terlalu banyak tantangan kalau dari dalam keluarga sendiri, dan pada akhirnya cenderung lebih terbuka. Cuma nggak bisa dipungkiri bahwa misalnya kayak dari dalam komunitas Arab sendiri itu menjadi tantangan tersendiri kan. Artinya di komunitas kita sendiri banyak kritik yang mempertanyakan kok dibolehkan sih anak perempuan berpolitik secara jelas, lantang di depan publik seperti itu. Apalagi kayak dalam pemilu kemarin kan juga ada perbedaan pandangan politik yang cukup tajam, sehingga juga disangkut-sangkutin ke politik praktis. Dan awalnya sih nggak mudah, karena kesannya apa ya? Kesannya kok kita nggak ngapa-ngapain, kita maksudnya baik, kita ingin memperjuangkan isu yang lebih besar daripada sekedar ribut-ribut masalah perempuan harusnya ngurusin rumah tangga atau perempuan ngurusin kasur, sumur, dapur. Tapi kenapa kita selalu direduksi ke itu lagi gitu? Kesannya dalam komunitas Arab itu banyak juga semacam pandangan bahwa ya harus menjadi ibu yang baik dong, dan seolah-olah menjadi ibu yang baik itu tereduksi sebagai ibu rumah tangga yang baik. Padahal kalau misalnya dalam pandanganku sendiri, ya ibu yang baik itu adalah ibu yang harus terpelajar, ibu yang juga harus terdidik, ibu yang juga harus terekspos terhadap dunia luar. Maka ketika nanti dia memiliki anak perempuan atau anak laki-laki, dia bisa menjadi pendidik yang baik juga gitu. Dan kalaupun artinya aku sih nggak pernah anti terhadap konsep ibu menjadi ibu rumah tangga ya, karena aku sendiri juga nggak yakin bisa jadi ibu rumah tangga yang oke banget, karena ibu rumah tangga itu kan susah, terus kayak ngurusin rumah dan lain-lain, itu manajemen yang susah juga loh, nggak gampang. Jadi emang lebih susah dari politik gitu, Sam? lebih susah kalau misalnya kayak buat orang yang nggak punya keahlian, susah loh ngurusin rumah tangga dan lain-lain, ngurusin Padahal ibu-ibu di kampungku itu, ibu-ibu Arab di kampungku, kalau nonton Samara dulu di TV gitu, wah ini perempuan hebat banget sih, bisa begitu gitu. Iya betul. Justru iya mungkin orang memang ngerasa sesuatu yang nggak ada dirinya itu di dalam dirinya seolah-olah sulit gitu. Bener. Sebenarnya itu juga menarik, karena sebenarnya aku juga ketemu sama beberapa teman-teman perempuan yang Arab-Arab yang suka
DM secara diem-diem gitu, kayak dia nggak berani sebenarnya mengeluarkan dukungan ke aku secara terbuka karena apa ya, mungkin mereka takut karena di kalangan beberapa komunitas Arab yang sangat patriarkal, artinya yang masih terdominasi oleh banyak laki-laki, dianggapnya aku terlalu menyeramkan gitu mungkin sebagai perempuan. Dulu pernah ada lucu, Beb, saya pernah cerita di UI gitu kan. Pernah ada kayak satu teman Arabku tuh yang diskusi sama teman Arab cowok lainnya, terus dia selalu bilang, "Saya nggak mau punya istri kayak Samara. Gila, nanti baru sampai di kamar, bukannya dibaik-baikin, malah diajak debat." jadi itu pandangan umum kan. Jadi banyak perempuan yang mungkin nggak berani secara terbuka, janganlah ntar kalau bisa dianggap kayak mengidolakan Samara atau dianggap temenan sama Samara, dianggap tukang jago debat lagi, tukang jago politik, nyeremin gitu kan pandangannya. Tapi banyak dari mereka yang sebenarnya jadi kayak semacam apa ya, jadi semacam katarsis juga. Sebenarnya ada potensi di kalangan perempuan-perempuan Arab ini yang sebenarnya juga pinter-pinter, yang ingin maju, yang ingin mungkin keluar dari hubungan patriarki itu ya di diriku mungkin kayak merasa ya saya juga pengen, saya juga punya kemampuan yang sama dan menurutku sebenarnya kalau dibuka potensi selebar mungkin pasti banyak yang bisa gitu artinya. Iya. Terus ini lagi Sam, perempuan berkarya di luar, apalagi politik, pasti rusak sudah. Iya benar. Itu gimana menjelaskan kepada orang yang masih berpikiran seperti itu? Seram gitu. Jangankan perempuan sih Sam, laki-laki aja ya. Kalau di politik aja udah pasti udah rusak gitu. Pertama, gimana menjelaskan ke orang itu bahwa itu tidak benar, dan yang kedua, gimana seorang Samara menjaga gitu. Menjaga itu semua gitu. Iya. Pastinya selalu dianggap kayak gitu kan, karena dunia politik itu satu dianggap kotor, terus kan dianggap dunianya laki-laki kan. Jadi seolah-olah pandangannya kalau ada seorang perempuan yang masuk ke politik, kita adalah perempuan yang masuk ke sarang laki-laki gitu. Dan sebagai seorang perempuan yang masuk ke sarang laki-laki itu asosiasinya sangat negatif gitu. Kok perempuan masuk ke sarang laki-laki sih, kok kayaknya nggak ada keanggunannya gitu kan. Ini kan pandangan patriarkal terhadap perempuan gitu, kok nggak menjaga diri, nggak menjaga kesopanan dan lain-lain. Tapi ya kalau menurutku ya BP, pada akhirnya dimanapun kita bisa menjadi rusak dan bisa menjadi bersih juga gitu. Artinya siapa sih yang bisa memberi jaminan kalau misalnya seorang perempuan itu misalnya nih ya, tentu nggak semua misalnya, tapi nggak ada jaminan kan kalau misalnya dia bisa jadi ibu rumah tangga aja, kerjanya main media sosial. Tapi kalau dia main media sosial, terus habis gitu kemudian dia menjadi misalnya nakal atau misalnya kayak selingkuh atau misalnya godain cowok orang gitu atau goda sama cowok orang dan lain-lain gitu, itu kan bisa aja terjadi. Iya, betul. Orang ibu rumah tangga. Toh sekarang akses informasi ada kok di mana-mana. Yang kedua, kalau misalnya pun enggak, misalnya di dunia bisnis atau di dunia akademisi selalu ada kok potensi-potensi di mana perempuan itu juga bisa menjadi nggak bener gitu, bisa menjadi rusak gitu, artinya nggak menjadi dirinya sendiri yang diharapkan oleh banyak orang ini kan. Walaupun sebenarnya sih konsep diharapkan oleh banyak orang itu juga berlebihan sih, karena ya kalau aku ya termasuk orang yang menganggap perempuan itu bisa menjaga dirinya sendiri dan dia punya hak atas apapun yang dilakukan, asal ya jangan selingkuh juga ngambil cowok orang, itu kan kesian dong sama perempuan lainnya. Kita kan harus support sesama perempuan, jadi jangan sampai membiarkan hal seperti itu terjadi. Tapi hal lainnya yang juga perlu diketahui dalam politik, memang ada hal-hal yang memang juga mungkin menyeramkan, pastinya ya. Aku nggak pungkiri juga, sama layaknya di dalam dunia-dunia lain, artinya bukan hanya dunia politik, pelecehan seksual terhadap perempuan itu kan nyata ya. Ya kalau yang disebut rusak itu adalah menerima pelecehan seksual, karena kita tahu dalam pandangan orang-orang pada umumnya kita tuh dianggap rusak kalau kita dilecehkan secara seksual, padahal kan bukan salah kita gitu loh, itu kan salah pelaku, lagi-lagi tadi kayak Abi bilang. Pasti pelecehan seksualnya jadi berkali-kali lipat karena ada sentimen politik di situ. Karena ketika kita menjadi public figure dan kemudian apalagi ada perbedaan pandangan politik, kalau misalnya itu terjadi pada perempuan, hal pertama yang terjadi adalah perempuan itu diserang dari sisi seksual dulu gitu. Jadi kayak sisi seksual dan sisi keperempuanan dia. Jadi kayak dulu aku pernah di ILC lawan Pak Fahri Hamzah, tuh ingat nggak sih? Nah, yang dibahas itu bukan apa yang aku omongin, yang dibahas itu kok lipstiknya belepotan, terus habis itu kok menor, dandanannya, bajunya nggak bagus, atau misalnya nanti kalau
kita lagi bicara soal isu-isu perempuan, misalnya bicara soal bagaimana kita mendukung perempuan dan sebagai istri memiliki kedudukan yang setara dengan suami, nanti kita dikomentarin, wah apa namanya, jelas aja nih Samara nih, pasti dia nggak bakal bahagia lah suaminya sama dia. Rumah tangganya. Rumah tangganya bakal hancur nih, pasti dia pengennya menginjak-injak suami dan lain-lain. Jadi yang diserang tuh itu terjadi. Dan dari sisi lain, dari berbagai macam pandangan ya, orang-orang yang memandang menganggap bahwa itu membentuk sebuah opini bahwa wah si Samara ini menyeramkan gitu. Samara ini sebagai perempuan kacau lah, dia rusak lah, dan seolah-olah kalau misalnya kita berpolitik itu kita menjadi perempuan nggak bener gitu di dalam pandangan, terutama di komunitas kita nih ya, seolah menjadi perempuan yang tidak benar. Padahal apa kaitannya? Kita cuma berpendapat, mengeluarkan pendapat, memiliki isu yang kita perjuangkan, nggak ada bedanya dengan misalnya kita menjadi aktivis, nggak ada bedanya dengan kita misalnya berbisnis. Artinya dimanapun tempat kita bekerja selalu ada potensi nggak benar, tapi pada akhirnya bagaimana kita menjaga diri. Nah kalau aku sendiri sih pada akhirnya nggak pernah memikirkan ya upaya-upaya pelecehan seksual seperti itu. Dan kalaupun di dalam kalangan para politisi yang lebih senior, yang misalnya ada yang kesannya genit-genit seperti itu, karena itu ada juga yang secara langsung punya potensi melecehkan. Tapi ya selama kita bisa menjaga diri kita, menjaga jarak dan tahu di mana batasan-batasan kita, mereka juga nggak berani sih. Meskipun aku nggak memungkiri bahwa aku termasuk memiliki keistimewaan ya, artinya bahwa bersyukur gitu sama Allah mereka nggak berani ngapa-ngapain. Tapi tentu pasti ada juga perempuan-perempuan yang risih dengan situasi seperti itu. Itu kenapa kita sebenarnya kayak sebagai politisi perempuan tuh harus punya support system bareng-bareng gitu supaya nggak merasa sedih dulu, nggak merasa minder atau nggak merasa mundur dulu sebelum akhirnya berjuang dalam politik. Iya, tapi itu memang bisa, Sam ya. Artinya bahwa itu mungkin impossible atau untuk berpolitik tapi tetap menjaga diri. Bisa banget. Karena orang kan banyak orang yang mungkin nggak yakin gitu, Sam. Gak mungkin, gila, gue keluar rumah aja. Kan ada orang yang sekedar keluar rumah, kemudian dia dilecehkan, mungkin hanya secara verbal ya. Kemudian dia trauma dan sudah menganggap, wah dunia luar ini begitu kejam gitu. Gue gak bisa gitu. Nah, orang-orang seperti ini kan butuh keyakinan. Atau bahkan orang yang netral pun belum pernah mengalami apa-apa, mungkin sudah ada bayangan tentang dunia luar yang kejam kepada perempuan. Itu meyakinkan dia kan sebenarnya Samara contoh yang strategis lah. Bahwa gila masuk ke sarang lah yang bukan dianggap sarangnya perempuan gitu. Itu memang mungkin ya, Tam? Mungkin banget karena sebenarnya lagi-lagi ya memang kita nggak bisa mengontrol perilaku orang ya, BP. Itu kan susah. Kita nggak bisa mengontrol orang untuk selalu berbuat baik sama kita, nggak berbuat jahat sama kita. Tapi menurut aku sebagai kita perempuan tuh punya insting, kita bisa lihat mana sih orang yang sebenarnya harmless, orang yang sebenarnya nggak ada niat apapun yang baik gitu ya. Walaupun juga sebenarnya kadang-kadang insting itu juga suka salah ya, kadang-kadang manusia kan nggak bisa tertebak gitu kan. Tapi kalau aku sih percaya sama insting aku, bisa kelihatan kok mana sih sosok-sosok misalnya laki-laki yang emang punya niat melecehkan, dan emang kalau bercanda itu bercandanya itu bercanda-bercanda yang seksis gitu ya, seksis banget gitu. Dan laki-laki yang emang dia berpolitiknya secara lurus-lurus gitu. Ya mungkin nggak lurus-lurus banget, tapi at least nggak kesannya meremehkan perempuan atau nggak bercanda-bercanda yang aneh-aneh lah. Nah, kepada mereka yang aneh-aneh ini, kita harus tahu batasan kita berteman sama mereka gitu. Jangan sampai kita juga jadi berteman terlalu dekat, memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan apapun yang mereka suka. Jadi menurut aku sih kita yang harus punya batasan, karena kita sendiri harus tahu gitu. Meskipun ya memang normalnya kita capek juga ya kok kita terus yang mengontrol diri, bukan mereka. Tapi dalam situasi yang memang tidak ideal seperti ini, dalam politik yang memang masih sangat tidak ideal, kita harus taruh batasan-batasan kita kepada siapa kita bisa dekat dan kepada siapa kita nggak bisa dekat. Gitu sih menurut aku. Pada akhirnya sih BP ya, kalau misalnya menurut aku dibanding kita tuh berpolitik mikirin orang-orang seperti ini, toh ketemu orang-orang yang kayak gitunya itu biasanya nggak sering-sering amat kok, sekali-sekali aja, dan kita juga nggak bakal kayak BFF-an gitu sama orang-orang ini gitu loh. Kita berteman biasa aja gitu. Jadi yang penting ya yang lebih seru sih dari politik, kita tetap bisa memperjuangkan isu-isu lain kok, kayak isu-isu yang lebih penting, lebih substantif, yang lebih baik kita fokuskan dibanding kita juga mikirin
dalam berpolitik itu kita harus temenan sama orang-orang seperti ini gitu. Jadi jangan dianggap berpolitik itu kayak nongkrong-nongkrong gitu di kantor DPP, karena kayak dianggap itu kayak gitu nongkrong di kantor DPP terus ngobrol sama para laki yang misalnya nyeremin ini, nggak kayak gitu sebenarnya. Ya berpolitik itu ya lebih luas dari itu gitu ya. Kita coba advokasi isu, kita ketemu masyarakat di bawah. Itu yang sebenarnya menurut aku menyenangkan dari politik gitu ya, debat gitu ya. Dibanding kayak dianggapnya nongkrong sama laki-laki aneh-aneh kayak gitu. Dan aku sih tahu batasannya. Iya, yang terpenting berarti tahu batasan dan betul-betul komitmen dalam menjaga batas itu ya. Iya, betul. Karena kita kan juga harus jaga diri kita kan. Kalau emang orang-orang itu belum bisa menjaga dirinya, kita harus bisa jaga diri kita. Iya, jadi kita yang memukul mundur mereka lah. Betul. Yang mengontrol mereka. Iya. Iya, dan pada batas itu sendiri aja sebenarnya itu sudah ibadah kan. Artinya kita kan sebenarnya mengedukasi bilhal dengan sikap kepada mereka kan, bahwa gue bukan seperti yang lu bayangin gitu, sehingga mereka mungkin akan oh iya ya ternyata enggak kok, cewek itu enggak begini dan enggak begitu, dan akhirnya mereka akan introspeksi diri, muhasabah diri kan. Jadi bagi aku ya itu aja udah ladang amal gitu dalam melihat itu. Dan memang ya benar sih, artinya setiap segala hal itu pasti ada tantangannya tersendiri gitu. Aku aja kan dakwah itu kalau di kalangan keturunan Arab lah, itu dakwah kan identik dengan ya di masjid gitu atau di majelis-majelis gitu. Ketika aku dakwah ke kafe, di YouTube gitu dengan gaya yang gini, kaosan itu ya awalnya pasti orang nganggep apaan sih gitu. Apaan sih, tapi awalnya mungkin orang itu mikirnya apaan sih gitu. Tapi pada akhirnya justru ya apaan sih, maksudnya gue mau belajar gitu, apaan ini gitu. Akhirnya terinspirasi, justru menginspirasi orang lain gitu. Dan bagi aku itu yang lebih penting dari sekedar apa yang aku lakukan dalam dakwah gitu. Karena yang aku lakukan dalam dakwah mungkin ya setelah aku mati selesai gitu. Tapi menginspirasi orang itu yang akan abadi gitu sebagai karya kita. Setuju sih, karena kayak pada akhirnya kita juga kadang-kadang lebih fokus sama luaran kan. Mungkin kalau misalnya kayak Habib harus pakai baju koko, harus pakai peci dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya dakwah itu bisa dengan berbagai macam cara juga kan. Nggak harus pakai peci dan lain-lain. Pada akhirnya isinya yang lebih penting dibanding tampilan. Iya, dan justru apa yang sudah ada selama ini, misalnya dengan segala stigma tentang dakwah, menyebabkan dunia dakwah itu tereduksi. Gitu. Orang kalau ngelihat pendakwah masuk kafe, pasti pandangannya adalah, wah, ngapain nih pendakwah di kafe? Emangnya dia udah gak alim ya? Wah, mau ngapain nih? Justru kesannya negatif gitu. Bukan kesannya bahwa dia akan lagi berdakwah di kafe, karena antara kafe dan dakwah itu dianggap dua hal yang bertentangan, dan itu stigma, murni stigma gitu, bahwa harus berpakaian ini dan itu. Bagiku sih stigma, dan stigma itu memang bisa menjangkit siapa saja, bukan hanya perempuan, tapi ya aku juga merasakan gitu, bagaimana stigmanya pendakwah itu harus begini dan begitu gitu, bahkan sampai ranah yang sangat privat gitu, ranah yang sangat privat. Kita seolah-olah dalam rumah pun kita dikontrol tuh. Kalau pendakwah tuh di rumahnya harus begini, harus begitu gitu. Aku sering kan kalau live gitu, misalnya backgroundnya apa gitu, sesuatu yang menurut mereka gak pantas, akhirnya jadi masalah gitu bagi mereka. Misalnya inilah, tuh gambar tuh. Itu sering jadi masalah bagi sebagian orang. Habib kok majang gambar, bukannya memajang gambar itu gak boleh ya dalam Islam? Iya kan, ada yang gitu. Tapi akhirnya jadi peluang sih, akhirnya ngejelasin gambar yang nggak boleh itu dalam Islam kalau disembah gitu. Dulu itu nggak boleh bikin patung menggambar, karena dulu berhala itu gambar dan patung. Kalau nggak disembah ya nggak apa-apa gitu. Apalagi menjadi inspirasi gitu bagi kita. Jadi ya itu, stigma itu menjangkit semua orang, dan sebenarnya kalau dalam Islam ya itu yang mau dibabat habis. Bahwa udahlah, nggak ada identitas itu. Identitas itu tidak untuk dipertentangkan, tapi untuk dirayakan. Iya, betul. Makanya
di Quran disebutnya bahwa perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Perpecahan itu dibuat oleh manusia. Apakah perbedaan pasti akan melahirkan perpecahan? No, enggak. Perbedaan justru dibuat untuk kemudian merayakan bersama perbedaan itu sehingga menjadi hazanah yang begitu kaya, begitu luas, dan akhirnya menjadi kesatuan, persatuan gitu. Cuma ya sering orang akhirnya perbedaan itu jadi penyebab perpecahan karena mereka menganggap, oh kalau beda ya udah berarti nggak bisa sama gitu. Dan akhirnya membangun stigma tentang berbagai hal yang beda itu. Nah, identitas-identitas itu yang sebenarnya sedang dibabat habis dari awal Islam datang gitu. Bahwa oh harus begini, harus begitu, kalau ini harus begitu, oh kalau ini harus begini gitu. Jadi aneh. Aku sering cerita itu bagaimana pengalaman aku di SMP. Kalau karena masuknya siang, jadi mau nggak mau sholat asar itu berjamaah di sekolah. Itu kalau aku lagi nggak sholat berjamaah, itu kayaknya jadi masalah besar bagi teman-teman. Gimana sih orang Arab nggak sholat gitu? Seolah-olah sholat ini hanya perintah untuk orang Arab gitu, Iya, iya. bukan untuk semua orang gitu. Jadi kalau Itu misalnya kan kayak stigma. Arab tuh harusnya lebih Islam daripada orang yang Iya, bukan iya. Arab gitu ya. Iya, itu stigma yang ya alhamdulillah ya positif lah. Akhirnya aku rayakan itu, aku ambil itu sebagai ya udahlah berarti ini aku diarahkan untuk jadi selalu baik gitu. Tapi kan seringkali kadang itu negatif stigmanya, dan yang kedua kadang itu stigma positif tapi satu ekspektasi yang berlebihan. Dia berharap yang berlebihan gitu. Misalnya aku misalnya kalau pakai celana pendek yang di bawah lutut gitu, itu kan sudah Islami, menutup aurat. Tapi orang punya ekspektasi beda. Habib kok pakai celana pendek sih? Sebenarnya Iya. nggak boleh pakai celana gitu. Ekspektasi gitu yang bikin orang susah akhirnya hidupnya gitu. Tapi Nah, sebenarnya gimana kayak untuk melawan stigma-stigma itu nggak sih? Karena sebenarnya Islam sendiri sekarang sudah menjadi sebuah stigma baru. Jadi artinya Islam yang hadir, kalau saya kayak tadi cerita kan Islam tuh hadir untuk menghapus stigma-stigma itu. Tapi sekarang masyarakat membentuk stigma baru berlandaskan Islam ya kan, kayak Islam tuh ya harus kalau perlu pakai gamis gitu, pakai sorban kalau itu seorang ustadz, seorang habib gitu. Perempuan Islam yang baik tuh ya misalnya harus berjilbab gitu. Jilbabnya bahkan bukan jilbaban biasa, harus berjilbab sampai menutup aurat, menutup dada dan lain sebagainya. Jadi semuanya jadi semacam stigma baru. Kita jadi mulai Islaman kita tuh jadi nggak beragam lagi gitu loh, karena sebenarnya Islam tuh kan, keindahan dari Islam tuh kan ada banyak mazhab, ada banyak interpretasi, ya, sekali kan, dan itu yang membuat Islam menjadi indah karena kita punya banyak sekali interpretasi, punya banyak perbedaan, tapi ya kita tetap satu dalam sebuah agama bernama Islam. Tapi sekarang itu kita jadi sangat tertutup, kita jadi semuanya tuh serba pokoknya Islam begini, selain itu ya kamu Islamnya bermasalah, ntar dikasih cap embel-embel, kamu pasti Islam liberal, kamu pasti Islam Islam nggak jelas gitu. Jadi ada embel-embelnya kalau misalnya Islam yang bener tuh ya harus yang seperti itu gitu. Iya, sebenarnya justru itu kan kecelakaan terbesarnya. Aku sering bilang bahwa Islam hadir untuk menghapus identitas-identitas dan stigma-stigma itu, tapi sekarang Islam justru dijadikan identitas dan stigma baru bagi orang lain. Bahkan Islam itu sendiri, kita belum berbicara perbedaan. Islam itu sendiri sudah jadi stigma. Oh, kalau Islam fashionnya harus begini. Padahal Islam itu adalah nilai, bukan identitas, bukan stigma, bukan pakaian atau apapun. Islam itu nilai. Kalaupun ada identitas Islam, itu pasti karena ada nilai yang sedang diperjuangkan di dalamnya. Identitas itu sebagai alat saja untuk mencapai nilai itu. Misalnya, aku sering jelasin gitu, bahwa kenapa sih Nabi itu nyuruh kalau sholat dempetan kakinya. Satu sama lain, kalau sholat berjamaah itu di masjid kan kita dempetan. Sebenarnya dari sana Nabi itu ingin mengajarkan bahwa kamu ini harus selalu menganggap orang lain itu sebagai saudaramu. Sehingga kamu harus selalu menjaga persatuan itu. Tapi seringkali orang menganggap seolah-olah persatuan itu kalau lagi sholat doang. Kalau lagi di masjid kaki ketemu kaki gitu. Tapi
Internetku bermasalah ya, Sam? Kayaknya agak itu putus-putus, tapi sekarang udah oke sih. Oke. Iya. Aku lanjutin ya. Jadi, Nabi misalnya mensunahkan untuk saling berdempetan ketika sholat. Itu maksudnya bangunlah jamaah. Jamaah itu artinya kan solidaritas satu sama lain, persatuan. Nah, orang sering menganggap seolah-olah solidaritas itu hanya kalau di masjid, sholat berjamaah. Ketika keluar, itu orang yang dempet-dempetan di masjid, itu saling tengkar nanti. Di luar, saling tengkar karena ekonomi, saling tengkar karena politik, saling tengkar karena ini dan itu. Gitu. Padahal tujuan dari merapatkan shaf di masjid adalah agar kamu belajar untuk bersolidaritas, berjamaah, bersatu di luar masjid nanti. Ini enggak. Jadi akhirnya jadi identitas doang. Oh ya udah kalau lagi sholat, ayo kita luruskan shafnya. Sampai luar bertengkar. Artinya Islam hanya jadi nilai, hanya menjadi identitas bukan nilai. Padahal di dalamnya ada nilai. Sama kayak menggambar itu atau membuat patung kenapa disuruh hindari oleh Nabi? Karena dulu itu identik dengan berhala. Tapi ketika menggambar menjadi sebuah karya, menjadi keindahan, bahkan bisa menjadi medium dakwah, maka dia bukan hanya tidak patut dihindari, tapi patut dirayakan. Karena misalnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, kata dalam salah satu hadis. Jadi seharusnya menggambar jadi sesuatu yang sangat islami, bisa jadi karena digunakan untuk dakwah gitu. Atau sekedar untuk meluapkan bakat yang kita miliki, aktualisasi diri, itu aja udah ibadah gitu bagi kita. Ini enggak. Jadi kita ribut di hal-hal yang sifatnya identitas itu. Padahal bukan itu. Islam menjadi hadir tujuan, latar belakangnya, ataupun jalannya. Itu hanya medium aja untuk kita ini. Karenanya, sering orang kemudian ketika dia berislam, seolah-olah Islam itu akhirnya budaya. Oh, kalau Islam harus ke Arab-Araban. Aku sering bilang, loh saya yang Arab aja mau ke Indonesiaan, malah kebalik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam itu seolah-olah isme, ideologi, paham. Sehingga kalau jadi orang Islam nggak boleh percaya demokrasi. Kalau jadi orang Islam nggak boleh tunduk kepada Pancasila. Karena jadi isme udah, jadi paham, ideologi, bukan lagi agama. Iya. Dan Kemudian ini kan kita juga kadang-kadang orang nggak bisa bedakan ketika kita menolak Islamisme, dianggap kita menolak Islam, padahal kita menolak Islamisme bukan Islam. iya, justru Islamisme itu kadang titik pangkal reduksi minimal atau bahkan kehancuran Islam. Berapa banyak kerajaan Islam atau kekhalifahan Islam yang tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam gitu. Ya. Bahkan sebaliknya berapa banyak negara-negara demokrasi atau bahkan yang sekuler lah yang merepresentasikan nilai Islam. Makanya ada temanku itu yang bilang dia itu sudah pernah umroh dan pernah jalan-jalan ke Jepang. Tapi kata dia, saya kok kayaknya lebih belajar Islam di Jepang gitu ketimbang di Saudi gitu. Karena di Jepang itu orang rapi sekali, bersih sekali, disiplin sekali gitu. Bahkan even di Indonesia, saya lebih belajar Islam di Jepang gitu. Karena di Jepang orang itu di bis aja baca buku gitu. Di Indonesia di perpustakaan aja orang pacaran gitu. Jadi akhirnya mana yang Islam, mana yang enggak. Makanya Muhammad Abdul bilang, saya melihat Islam di Paris meskipun saya tidak melihat Muslim di sana. Yeah. Saya melihat Muslim di Mesir, tapi saya nggak melihat Islam di sana gitu. Jadi ya akhirnya jadi karena cuma identitas gitu. Akhirnya direduksi justru oleh Islamisme itu. Dan yang lebih parah adalah di Quran itu disebutkan kamu itu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kamu itu pokoknya jangan meninggikan suaramu, meninggikan apapun dari dirimu melebihi nabi. Artinya nabi yang membawa Islam. Jadi jangan diletakkan segala sesuatu itu di atas Islam. Sekarang musimnya orang meletakkan segala sesuatu itu di atas Islam dan Nabi Muhammad. Misalnya orang membela ideologi Islamnya melebihi pembelaan dia kepada Islam. Sehingga atas nama ideologi Islamnya, dia mengkafirkan, menyesatkan, atau menghabisi orang Islam yang lain. Padahal harusnya kan Islam di atas ideologi Islam yang dia usung,
ideologi itu seharusnya digunakan untuk menjadi pondasi bagi nilai Islam itu sendiri. Ini dibalik, justru ideologinya lebih dibela hingga menghabisi sesama Muslim hanya untuk membela ideologinya gitu. Nah itu Jadi, karena Islamisme itu, Beb. Karena Islamisme akhirnya jadi kuat. iya. Itu justru membuat kayak waktu dulu zaman-zaman tahun politik lagi panas-panasnya, banyak juga loh orang-orang tuh menganggap maknya kayak gini saya, Mbak Samara tuh Islam nggak ya? Satu. Mbak, pernah waktu saya kayak aku lagi kayak belusukan gitu di Jakarta, terus kayak ada sekelompok orang-orang masjid gitu ya, dari yang berbeda, kayak datengin aku gitu, nolak aku datang kampanye di sana, mereka bilang, wah ini penista agama, penista agama. Dalam hati saya tuh kayak, dalam hatiku kayak, ini muka aja udah Arab masih bisa dibilang penista agama, bukan apalagi yang nggak Arab gitu kan. kurang apa gitu ya, Kurang udah Muslimah, Arab gitu, tetap masih penista diragukan. agama dan ditanya agamanya masih, ya ampun ya. Nah, Beb, mungkin ini sebagai penutup diskusi kita yang seru banget hari ini, ada pertanyaan yang masih kepikiran banget dari kemarin-kemarin, karena susah dijawab kalau misalnya kayak yang jawab orang kayak aku, atau misalnya orang-orang yang aktivis perempuan, selalu dibilang, oh iya kalian emang inilah liberal gitu. Cuma yang aku pengen denger justru dari perspektif agama sendiri. Sebenarnya yang lagi rame itu dikritik banyak orang itu, masuk dalam diskursus perempuan kita ya beberapa bulan terakhir, adalah pemerkosaan dalam rumah tangga, yang bagi banyak laki-laki itu mana mungkin. Gak ada pemerkosaan dalam rumah tangga. Ya yang namanya istri itu wajib melayani suami gitu secara seksual gitu. Kalau misalnya istri itu menolak melayani suami secara seksual, maka ya istri itu salah, dia terkutuk. Bahkan kan sampai suka ada yang pakai hadis gitu, kalau misalnya dia seorang istri itu menolak melayani suaminya secara seksual, maka dia dikutuk oleh jin dan manusia gitu, semalaman gitu kan. Sebenarnya bener nggak sih itu, kok kenapa kok jadi apa ya, jadinya serem kayak gitu? Karena sebenarnya kan Islam sendiri mengajari menggauli pasangan dengan baik kok. Artinya direduksi jadi istri itu hanya sekedar pemuas seksual suami. Gimana kalau menurut Anda? Iya, sebenarnya kata kuncinya itu bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan, walaupun dia sudah menjadi suami istri, hubungannya adalah setara. Dua-duanya bekerja sama dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan dengan satu mengeliminasi yang lainnya untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin utamanya. Karena terlalu banyak hadis, tafsiran terhadap ayat yang harus kita klarifikasi, Sam. Kalau harus mengklarifikasi satu persatu, misalnya wanita adalah sumber fitnah. Iya kan? Kemudian wanita adalah yang paling banyak di neraka. Kemudian wanita kalau nggak melayani suaminya dikutuk sampai fajar, sampai subuh. Terlalu banyak hal-hal yang begitu yang harus diklarifikasi, sehingga kata kuncinya, semua hal yang tidak bernilai kesetaraan gender dalam Islam, ada salah satu yang terzalimi, terdiskriminasi, tereduksi, pasti peluangnya dua. Pertama, kalau dia hadis yang dhaif misalnya, hadis yang tidak bisa diterima, yang lemah, atau yang bahkan yang palsu. Atau yang kedua, kalau itu Al-Quran atau sebagian hadis, penyelewengan tafsirnya. Tafsirnya diselewengkan oleh mereka. Jadi semua itu pasti ditolak. Demi apa? Demi Al-Quran yang jelas-jelas hadir untuk menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki. Nah, soal perkosaan dalam rumah tangga, itu yang sering salah orang. Jadi seolah-olah kalau sudah halal, itu bisa kita apakan seenaknya kita. Padahal Allah saja yang memiliki kita, itu nggak melakukan kezaliman kepada kita. Allah nih yang sudah pemilik kita, itu nggak melakukan kezaliman kepada kita. Bahkan walaupun kita nggak nyembah Allah, Allah tetap kasih makan. Allah tetap rahmat, cinta kepada kita. Walaupun kita sebagian orang mungkin nggak menyembah Allah atau bahkan menolak keberadaan Tuhan. Tetap Allah kasih rezeki. Nah, apalagi kita, laki-laki terhadap perempuan. Gitu. Kalau bukan yang halal, itu pasti baik. Yang halal harus diperjuangkan kebaikannya, thayyibah. Makanya baik makanan, perempuan, hubungan pertemanan, ataupun apapun, harus dia halal dan thayyiban.
harus dibenarkan secara agama, kemudian thayyiban harus dilakukan dalam relasi yang baik. Jadi harus dilakukan dengan relasi yang baik. Misalnya, suami istri, saya kan sudah suami istri, ya udah, saya mau melakukan seenaknya. Enggak, pertimbangkan dulu hubungan seksualnya itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, maka dia tidak islami, meskipun halal. Termasuk dalam terminologi kebaikan ini adalah kesehatan. Kesehatan reproduksi, kesehatan apapun, itu harus dalam kategori kebaikan yang harus diindahkan bagi seorang pasangan suami istri yang tunduk kepada Islam. Itu pun belum selesai gitu. Yang halal harus baik. Sudah jelas, perkosaan terhadap istri, artinya perkosaan, mungkin orang nggak kebayang ya, karena perkosaan itu identik dengan hubungan perzinahan. Itu dia. Padahal perkosaan itu bukan perzinahan. Perkosaan itu paksaan. Hubungan seksual secara paksa. Misalnya istrinya lagi sakit, suaminya tetap minta hubungan seksual. Itu dari mana-mana, dari kacamata manapun, udah jelas salah. Pertama, itu adalah kezaliman terhadap istri. Yang kedua, itu adalah egoisme seorang suami. Kalau sudah egoisme seorang suami, egoisme seksual ini nggak bisa ditahan, berarti sebelum dia beristri, dia akan lebih parah. Padahal kata Nabi, kalau kamu nggak mampu menikah saat libidomu sudah tinggi, sudah dewasa, maka berpuasalah. Orang yang belum menikah aja kalau lagi libidonya tinggi berpuasa. Masa orang yang sudah menikah suruh menahan sampai istri misalnya sembuh dari sakitnya nggak mampu, itu kan parah banget artinya. Dia berarti budak nafsunya dia. Yeah. Nah itu ya, harus baik. Jadi harus bukan hanya saat sakit nggak boleh digauli, tapi saat bergaul pun harus dengan cara-cara yang baik. Bahkan ini yang seringkali tidak dibicarakan, dianggap tabu, atau bahkan dianggap nggak penting. Seolah-olah yang harus puas dalam hubungan seksual itu laki-laki, suami. Betul banget. Iya. Dan seolah-olah kebutuhan seksual itu hanya kebutuhan laki-laki, bukan iya. Jadi posisi istri adalah melayani. Begitu si laki-laki sudah puas, selesai. Benar. Tidak dipertimbangkan. Itu juga kesalahan fatal. Itu semua berada dalam kategori harus baik hubungan suami istri. Itu pun belum selesai. Yang ketiga adalah ma'ruf. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, kata Quran. Dan pergauli istrimu itu dengan ma'ruf. Ma'ruf ini bukan hanya baik, bukan hanya benar, tapi yang umum, yang populer. Jangan sampai kamu melakukan hubungan seksual yang secara tradisi itu apaan sih gitu. Misalnya hubungan seksual tidak mengindahkan adab-adab secara Islami. Kalaupun tidak dilakukan nggak dosa, tetap baik, tetap benar, tapi kayak nggak indah aja. Nah, dalam kategori yang ketiga ini hubungan seksual harus ma'ruf, harus indah, harus nyaman, harus saling memberikan kenyamanan satu sama lain, atau bahkan bagi masyarakat luas gitu, memberikan kenyamanan. Misalnya, ya apa sih, jangan sampai mengganggu tetangga lah, kira-kira begitu gitu. Jangan sampai begini dan begitu. Pokoknya apapun yang sekiranya indah, bukan hanya bagi pasangannya, tapi bagi orang lain. Yang sekiranya nggak ma'ruf, nggak umum, nggak populer, akan mengganggu orang lain, ya udah nggak dilakukan. Nah itu 3 prinsip yang sering orang kedodoran. Dan itu bukan hanya dalam hubungan suami istri secara seksual, tapi juga dalam hal makanan aja. Orang Islam itu sebagian, kalau sudah halal, dia hajar semua. Katakanlah, inilah sebagian orang Arab lah, dari kita. Wah, daging kambing halal. Udah dia hajar. Padahal gak baik, dia kolesterol gitu, dia punya darah tinggi. Iya, itu kan dalam kategori baik. Karena itu, yang halal belum cukup dalam Islam, harus baik. Begitu juga secara seksual. Walaupun suami istri, dia harus sehat, harus saling memberikan kenyamanan, keindahan, dan kepuasan baik suami maupun istri, keduanya gitu. Nah, maka dari itu sudah perkosaan itu sudah tidak memenuhi 3 nilai dalam Islam itu. Yang pertama dia nggak benar sudah, karena dilarang. Yang kedua tidak baik, dan yang ketiga tidak indah untuk pasangan suami istri.
Nah, ini yang sering luput karena kenapa? Karena orang menikah di Indonesia dikasih pelatihan aja syukur-syukur sama KUA. Bener banget. Dikasih pelatihan biologis, sex education aja udah syukur. Iya. Aku aja pas nikah gak ada tuh sex education dari KUA dalam bentuk apapun, gak ada dalam bentuk tulisan ataupun pembicaraan, gak ada. Nasehat aja. Paling iya gak ada kesehatan ataupun apapun, gak ada tuh. Paling yang sempet tuh di puskesmas tuh tentang gizi. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Benar. Padahal itu pun, kalaupun sex education itu diberikan, itu pun nggak cukup. Harus juga ada pemaknaan tentang pernikahan. Sehingga orang tahu maknanya menikah itu apa. Bukan hanya tahunya menikah itu, berhubungan seksual, punya anak, membesarkan anak, kemudian kita mati, selesai. Didoakan oleh anak. Enggak. Harus ada maknanya. Harus ada tujuannya. Duduk bareng, membangun tujuan bersama antara suami istri, apa untuk tujuan bersamanya. Agar tidak ada ketimpangan, agar kebahagiaan itu dua kubu gitu. Karena seringkali kebahagiaan itu hanya satu kubu kalau dalam hubungan pernikahan. Karena itu bukan hanya yang dibutuhkan oleh kita sex education, tapi juga dibutuhkan adalah pemaknaan tentang hubungan pernikahan itu apa sih tujuannya. Karena itu menurutku seorang yang siap dalam pernikahan itu bukan hanya siap secara biologis. Umurnya sudah masuk nih. Bahkan orang kalau lebih dari umurnya dibully. Padahal jangankan secara edukasi, apalagi secara pemaknaan, secara ekonomi aja belum, tapi udah dibully gitu. Kayak dalam di encourage nikahnya bahkan di bawah 20 tahun. Iya, dan buat teman-teman yang merasakan itu, aku mau bilang bahwa jangan dengarkan itu. Karena kenapa? Yang begituan itu gak ada habisnya. Setelah menikah ditanya kapan punya momongan. Benar. Ketika punya momongan ditanya kapan nambah lagi. Itu pertanyaan yang gak ada habisnya. Kemudian yang kedua, kita diciptakan merdeka, berdaulat oleh Allah. Jadi rayakan kedaulatan kita. Apa yang baik dan benar menurut kita, jalankan sesuai dengan komitmen kita. Jangan hidup dari perspektifnya, dari hukumnya, dari citranya orang lain gitu. Karena kalau kata Uus tuh, kemarin aku ngobrol sama Uus, jadi diri sendiri aja sulit, apalagi suruh jadi orang lain gitu. Ya. Setuju banget. Setuju banget sih, karena banyak perempuan di Indonesia yang mungkin selama ini dibentuk perspektifnya dengan apa yang benar dan apa yang tidak. Dan apa yang benar tuh misalnya ya harus nikah muda misalnya. Dan bahkan perkawinan anak itu kan dianggap sangat normal kan, Bib. Sampai baru kemarin aja disahkan sama Mahkamah Konstitusi, itu kan sebuah pencapaian. Tapi bahwa praktek perkawinan anak itu bahkan dianggap normal karena mungkin banyak mungkin orang tua juga yang nggak sadar bahwa pernikahan anak itu adalah pernikahan yang bahaya gitu. Anak usia 15 tahun, 16 tahun itu masih banyak sampai sekarang prakteknya terjadi. Makanya itu mungkin benar banget sih, menikah itu bukan hanya sekedar berhubungan secara seksual gitu, dan bukan hanya sekedar produksi anak, tapi juga menikah itu juga harus diberikan pemahaman tentang bagaimana mendidik anak, apa yang baik untuk anak dan enggak, gimana juga itu adalah pilar-pilar yang penting, dan keluarga itu unit paling terkecil dalam negara. Kalau kita gagal mengedukasi sebuah keluarga, kita gagal sebagai negara. Iya, dan ini sama apa? Dan menurut aku dosanya gede banget gitu, orang yang membuli secara serius ya, tentu bukan bercanda. Jomblo, kemudian orang yang pasangan nggak punya anak. Karena gitu, lagi-lagi itu soal perasaan. Orang yang tidak berada di posisi itu mungkin menganggap, ngapain lo baper urusan begituan. Tapi kalau kita sudah berada di posisi itu akan merasakan secara mental bagaimana terpukulnya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya datang dari nenek-nenek dan kakek-kakek itu. Atau orang tua itu. Karena kan semua orang punya ini ya, BP, tingkat sensitivitas yang beda-beda. Mungkin kalau orang yang insensitif kayak aku sih, ya bodo amat gitu. Tapi banyak orang yang sangat terpukul dan sangat sensitif dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Iya, even orang yang nggak punya sensitivitas yang tinggi pun, itu kan ranah yang sangat privat. Iya, betul. Yang sangat diri sendiri, yang kita nggak bisa tahu gitu. Yang bisa jadi orang akan sangat tersinggung. Misalnya, iya kalau memang dia nggak punya anak karena belum punya anak. Kalau ternyata
dia punya masalah-masalah yang menyebabkan dia gak bisa punya anak. Kita kan nggak tahu. Itu sangat bahaya kan secara mental. Kita bisa menghancurkan perasaan orang lain, bahkan bisa mengancam mahligai pernikahan orang kan. Makanya menurut aku itu sama sakralnya dengan pertanyaan apa agamamu gitu. Yeah. Udah nggak perlu ditanyakan gitu. Dan kalaupun kalian serius dengan itu, ya doakanlah, ngapain gitu. Ngapain tanya-tanya gitu. Iya, ngapain tanya-tanya, nggak ada urusan gitu, nggak bikin apapun gitu. Jadi akhirnya sesuatu yang seharusnya kita lakukan, nggak kita lakukan, sesuatu yang seharusnya kita nggak lakukan, malah kita lakukan gitu. Mendukung kesetaraan gender nggak dilakukan, tapi ngurusin kehamilan, ngurusin pernikahan malah dilakukan. Orang dilakukan. Iya, sama kayak ini yang aku sering sindir. Banyak orang yang serius saat main game dan main-main saat dia bersekolah gitu. Yang seharusnya permainan dia serius, main bola, main game, dia serius. Saat sekolah gitu, saat bekerja dia gak serius. Yang seharusnya serius dia gak serius, yang seharusnya bercanda dia malah serius. Gitu. Nggak jelas gitu, nggak proporsional, nggak adil sikapnya. Oke, menarik banget nih Beb, diskusinya hari ini kayak seru banget karena dari mulai perempuan akhirnya sampai kita diskusi soal hal-hal yang lain tapi menarik dan harusnya boleh nih kita sering-sering kayak gini mungkin diskusi macam-macam nanti yang lain-lain tapi mungkin di awal kita diskusi soal perempuan dan kawan-kawannya juga tadi kita nyinggung sedikit soal komunitas Arab di masing-masing kita lah. Makasih nih Ibu Husen udah mau gabung. Iya, sama-sama Sam. Makasih. Mudah-mudahan nggak bosan nanti kalau misalnya diundang diskusi-diskusi lagi. Iya. Iya, kayaknya kita nanti perlu diskusi yang memang langsung live ke audiens biar bisa nampung pertanyaan. Setuju. Oke. Makasih Beb. Makasih, sama-sama. Semoga Beb Husen sehat selalu. Amin. Dan terus semoga Amara, Beb Aji dan keluarga besar. Istri. Jangan lupa dakwah tetap pakai kaos dan celana pendek. Oke, Sam.